5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Puspitaria dengan NPM 1911060448 dari kelas 5B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi koevolusi dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah evolusi yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kesumawardani MPD. Dalam biologi, koevolusi adalah perubahan objek biologis yang dipicu oleh perubahan objek yang berkerabat, sehingga saling mempengaruhi evolusi masing-masing. Koevolusi berbagai spesies mencakup evolusi dari suatu inang dengan parasitnya atau koevolusi inang parasit dan contoh-contoh mutualisme yang berevolusi seiring berjalannya waktu. Evolusi sebagai respon terhadap faktor abiotik seperti perubahan iklim bukanlah koevolusi biologis, sebab iklim tidak hidup dan tidak berevolusi. Koevolusi antara pasangan-pasangan entitas yang ada seperti antara predator dan mangsa, inang dan simbion, atau inang dengan parasit. Namun banyak kasus tidak sejelas suatu spesies mungkin berevolusi merespons sejumlah spesies yang lain, yang masing-masing juga berevolusi merespon suatu kelompok spesies. Situasi ini sering disebut sebagai koevolusi difuse. Hanya sedikit bukti bahwa koevolusi menggerakkan perubahan skala besar dalam sejarah bumi, sebab tampaknya adalah faktor abiotik seperti kepunahan massal dan ekspansi menuju ekospace yang berpengaruh dalam pergeseran anggota-anggota dari kelompok-kelompok utama. Namun, ada bukti bahwa koevolusi pada tingkat populasi dan spesies juga terjadi. Sekarang kita masuk ke model koevolusi. Satu model koevolusi adalah hipotesis dari Leigh van Valen, yang menyatakan bahwa untuk suatu sistem evolusi dituntut perkembangan berkelanjutan semata-mata untuk menjaga fitnessnya terhadap sistem-sistem yang ikut berkoevolusi. Mempertegas peran penting konflik seksual, Thierry Lode menjelaskan peran interaksi-interaksi antagonis dalam evolusi, memunculkan suatu konsep koevolusi antagonis. Strategi pencabangan koevolusi untuk dinamika populasi aseksual di lingkungan yang sumber dayanya terbatas lebih dimodelkan dengan menggunakan persamaan Lotka-Volterra yang diperluas. Contoh spesifik dari koevolusi ini meliputi antara lain hummingbird dan bunga Ornithopilus. Hummingbird ini adalah nama dari suatu spesies burung, sedangkan bunga Ornithopilus ini adalah nama spesies dari suatu bunga. Hummingbird dan bunga Ornithopilus ini telah berevolusi menghasilkan hubungan mutualisme. Bunga mempunyai nektar yang cocok sebagai makanan burung. Warnanya cocok bagi pandangan burung dan bentuk mereka cocok dengan paruh burung. Waktu berbunga juga ternyata bersamaan dengan breeding season burung hummingbird. Bunga ternyata telah berkonvergensi untuk mengambil keuntungan dari burung-burung yang mirip. Bunga berkompetisi untuk mendapatkan penyerbuk dan beradaptasi untuk mengurangi efek dari kerugian berkompetisi ini. Bunga yang biasanya diserbuk oleh burung biasanya memiliki volume madu dan nektar yang lebih tinggi dibandingkan bunga yang diserbuk oleh serangga. Ini akan mencukupi kebutuhan burung akan energi yang tinggi, yang mana merupakan determinan dari pemilihan bunga bagi mereka. Mengikuti breeding season, burung hummingbird ini biasanya muncul di lokasi-lokasi yang sama di Amerika Utara. Dan beberapa bunga hummingbird biasanya juga mekar di habitat-habitat ini. Bunga-bunga ini nampaknya telah berkonvergensi membentuk warna dan morfologi yang sama.
Perbedaan panjang dan lekukan dari tabung-tabung mahkota dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi pada spesies hummingbird dalam hubungannya dengan perbedaan morfologi paruh. Bunga-bunga yang tubular memaksa burung mengarahkan paruhnya secara khusus sewaktu mencari bunga, terutama ketika paruh dan mahkota bunga sama-sama melengkung. Ini juga memungkinkan tanaman menempatkan polen pada bagian tertentu dari tubuh burung. Perbedaan panjang dan lekukan dari tabung-tabung mahkota dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi pada spesies hummingbird dalam hubungannya dengan perbedaan morfologi paruh. Bunga-bunga yang tubular memaksa burung mengarahkan paruhnya secara khusus sewaktu mencari bunga, terutama ketika paruh dan mahkota bunga sama-sama melengkung. Ini juga memungkinkan tanaman menempatkan polen pada bagian tertentu dari tubuh burung. Ini membuka kemungkinan terjadinya beragam koadaptasi morfologis. Syarat penting untuk menarik perhatian burung adalah kemencolokan, yang mencerminkan sifat-sifat penglihatan bangsa burung dan sifat-sifat habitat. Burung memiliki sensitivitas spektrum terbaik dan kemampuan diskriminasi warna tertinggi. Hummingbird atau kolibri ini dapat juga melihat warna ultraviolet. Prevalensi pola-pola ultraviolet dan petunjuk-petunjuk nektar pada bunga-bunga entomophilos atau dipolinasi serangga yang miskin nektar memperingatkan burung agar menjauhi bunga-bunga ini. Hummingbird masuk dalam familia Trochilidae dengan dua subfamilia yaitu Pietornithinae dan Trochilinae. Tiap subfamilia telah berevolusi bersama dengan set bunga tertentu. Contoh selanjutnya yaitu ular garter dan kadal salamander berkulit kasar. Satu contoh koevolusi antara predator dan mangsa adalah ular garter dan kadal salamander berkulit kasar. Ular garter telah berevolusi sehingga resisten terhadap toksin ini, sehingga dia dapat memangsa kadal ini. Hubungan antara hewan-hewan ini menghasilkan suatu perlombaan senjata evolusi yang menaikkan kadar toksin pada kadal hingga ke tingkat ekstrim. Ini adalah contoh koevolusi sebab kedua organisme harus berubah agar mendapatkan peluang survive yang tinggi. Contoh selanjutnya yaitu California Bacchae dan polinator. Ketika sarang dihuni oleh lebah yang belum berkoevolusi dengan Bacchae california, terlihat adanya kepekaan terhadap eskulin, racun saraf yang ada pada nektarnya. Kepekaan ini diduga hanya ada pada lebah madu dan serangga lain yang tak berkoevolusi dengan Aesculus california. Contoh selanjutnya yaitu semut akasia dan tanaman akasia bullhorn. Semut akasia atau Pseudomyrmex ferruginea melindungi akasia bullhorn atau akasia cornigera dari serangga pemangsa dan tanaman-tanaman lain yang bersaing memperebutkan cahaya. Sedang sang pohon memberikan makanan dan tempat berlindung pada semut dan larvanya. Namun demikian, beberapa spesies semut dapat mengeksploitasi tanaman tanpa memberi ganti manfaat, sehingga untuk mereka diberi nama-nama yang berarti penipu atau pengeksploitasi, perampok, dan pengemis. Walaupun semut penipu cukup merusak organ reproduksi pohon, pengaruh keseluruhan mereka pada fitness inang sulit untuk diramalkan dan tak selalu harus negatif. Contoh yang terakhir yaitu ngengat yucca dan tanaman yucca. Dalam hubungan simbiosis mutualisme ini, tanaman yucca dipolinasi secara eksklusif oleh Tegeticula malculata, satu spesies ngengat yucca yang pada gilirannya akan mengandalkan tanaman yucca untuk survive. Ngengat yucca cenderung mengunjungi bunga-bunga dari hanya satu spesies tanaman yucca saja. Pada bunga, ngengat memakan biji tanaman sambil di saat yang sama mengumpulkan polen pada bagian-bagian mulutnya yang khas. Polen ini sangat lengket sehingga tetap menempel di bagian mulut ketika ngengat berpindah ke bunga selanjutnya. Tanaman yucca juga memberi tempat bagi ngengat untuk meletakkan telur jauh di dalam bunga di mana mereka terlindung dari predator.
Adaptasi yang diperlihatkan kedua spesies menunjukkan karakteristik koevolusi sebab spesies telah berevolusi menciptakan saling ketergantungan. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai koevolusi oleh saya, Vina Puspitalia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year 2022!